Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Teman-teman, di sini saya akan berbagi tips untuk menjadi seorang YouTuber pemula. Jangan skip ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pernah gak sih kita kepikiran pengen menjadi seorang YouTuber, cuman kita bingung bagaimana langkah yang pertama harus kita lakukan, apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, di sini saya akan sharing ya pengalaman diri saya. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan atau mungkin yang sudah merasakan. Mari kita sharing, berbagi ilmu pengalaman menjadi seorang YouTuber. Nah, yang pertama harus kita lakukan, yang penting bagi saya, kita harus memiliki tekad dan niat yang kuat. Karena apa teman-teman? Kenapa kita harus memiliki tekad dan niat yang kuat? Karena dengan tekad yang kuat, kita akan lebih bersemangat dalam melakukan atau menjalankan apapun, sehingga hasil yang akan didapat akan lebih memuaskan. Nah, yang kedua, untuk menjadi seorang YouTuber kita harus memiliki alat untuk ngonten ya, misalnya handphone atau kamera. Kalau saya belum punya kamera, saya belum punya cukup uang untuk membeli kamera. Sekarang mudah, di zaman sekarang sangat canggih teknologi ya. Dengan HP pun kualitas kamera sudah bagus, sudah layak dijadikan video, sudah mempunyai kualitas yang tinggi, bisa setara dengan kamera. Kenapa tidak menggunakannya? Betul tidak teman-teman? Sekarang sangat mudah. Yang penting kita ada kemauannya. Yang ketiga, kita membuat channel YouTube, akun channel YouTube. Nah, di sini tipsnya untuk membuat channel YouTube. Buatlah channel yang mudah dijumpai orang-orang. Tetapi nama channel kita harus nama yang orang-orang jarang gunakan. Karena ketika kita menjadi YouTuber pemula nih, ketika nama kita sama dengan para YouTuber yang sudah tinggi, maka ketika orang lain mencari nama kita, maka nama kita akan muncul paling bawah mungkin, karena kita masih belum punya subscribe, masih belum mendunia, masih belum terkenal. Nah, dari situ maka gunakanlah nama akun channel yang jarang orang lain gunakan. Yang keempat, carilah ide-ide konten untuk kalian. Nah, di sini yang kita bingung itu, kita membuat konten apa ya? Kita harus melakukan video tentang apa? Membuat video tentang apa? Saya juga pertama gitu bingung ya teman-teman. Namun ketika saya mempunyai tekad dan niat yang kuat, saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat konten YouTube. Kita bisa mencari ide untuk konten-konten kita itu bisa melalui hobi kita, bisa melalui dengan kita lihat lingkungan, kita lihat video-video juga bisa menginspirasi kita membuat konten. Tipsnya ya dari saya untuk teman-teman yang ingin menjadi YouTube, yang ingin menjadi YouTuber pemula, kita harus memiliki ide konten yang sesuai hobi kita. Kenapa sih teman-teman? Karena apabila konten kita dimulai dari hobi kita akan lebih bersemangat dalam membuat konten video. Misalnya teman-teman hobi memasak, kenapa tidak memasak itu dijadikan konten, membuat menu jajanan, membuat menu makanan. Dengan YouTube kita bisa lebih bereksperimen, berekspresi, bisa menuangkan rasa kreativitas kita terhadap makanan untuk yang hobi makanan, untuk hobi yang memasak.
Atau kita hobi makan nih, kenapa tidak setiap kali makan kita konten, kita bikin konten. Kita bisa mereview makanan yang kita makan, kita bisa mereview jajanan yang kita makan, kenapa tidak? Untuk hobi yang saya sukanya memancing, kenapa tidak ketika kita memancing dibuat konten juga, kita membuat konten sesuai hobi kita tidak bingung selanjutnya mau bikin konten apa setelah kita melakukan satu video, berikutnya mau bikin video apa, kita gak bingung lagi ya teman-teman. Hobi kan dilakukannya sering ya, jadi untuk dijadikan konten sangat bagus karena akan terus banyak ide-ide yang muncul ketika kita melakukannya sesuai hobi kita. Terus mungkin ada yang masih bertanya, Kak, hobi saya nggak punya hobi saya nggak tahu apa. Mungkin ada yang seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya kita bisa membuat konten keseharian kita. Banyak kan para youtuber yang videonya hanya kesehariannya saja, hanya kesehariannya saja dari mulai pagi sampai sore. Kenapa tidak kita bikin yang begitu? Selain itu, kita bisa cari inspirasi untuk ide konten kita di lingkungan kita sendiri. Kita bisa mempertimbangkan siapa saja yang akan menonton video kita. Misalkan kita nih incarannya para mahasiswa atau para pelajar, kita bisa membuat video-video tentang pembelajaran. Sekarang kan zaman online ya, jadi pembelajaran di sekolah juga pun lewat HP. Banyak pelajar mahasiswa yang mencari pembelajaran di YouTube juga. Kenapa kita tidak memanfaatkannya ya teman-teman? Nah, itulah mungkin tips yang harus dilakukan sebelum membuat konten YouTube. Bagaimana teman-teman membuat channel YouTube? Itu sangat mudah kan? Tapi di sini permasalahannya adalah sifat manusiawi kita ya teman-teman. Kita masih malas, kita belum percaya diri di depan kamera. Itulah yang menjadi permasalahannya. Saya juga begitu teman-teman, saya masih malas membuat konten, masih bingung. Tetapi dengan seiringnya waktu, kita akan terbiasa membuat video untuk konten kita sendiri. Kita akan menemukan inspirasi kita sendiri. Cerita para youtuber pasti berbeda tentang pengalamannya menjadi seorang youtuber pemula ya. Itulah beberapa tips dari saya atau pengalaman saya sendiri. Semoga bermanfaat ya untuk berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.